Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Masih dalam pembahasan pembuatan jadwal dengan menggunakan aplikasi Timetable. Nah, dalam video ini saya akan bahas cara menyeting jadwal secara blocking atau ngeblok ya. Jadi, kita menyeting pelajaran tertentu supaya hanya di hari tertentu saja. Kita setting misalkan kalau di SMK itu nanti ada pelajaran produktif, dan pelajaran produktif itu nanti di hari-hari tertentu saja. Jadi tidak nyebar di hari-hari yang lain, tapi mengelompok di hari tertentu saja. Nah, contohnya seperti ini. Nanti akan saya coba berikan tutorialnya atau langkah-langkahnya. Oke, pertama kita buka file jadwalnya dulu. Ini saya sudah punya jadwal seperti ini. Nah, untuk menyeting tadi mata pelajaran hanya di hari-hari tertentu saja. Nah, misalkan seperti ini. Kita masuk ke menu main, terus mata pelajaran. Ini adalah daftar pelajaran yang sudah ada di aplikasi jadwal ini. Terus kemudian kita pilih pelajaran mana yang akan kita setting. Ya, ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Misalkan kita akan menyeting pelajaran IPS ya, IPS ini, IPS. IPS ini total jamnya satu minggunya adalah 24 jam. Jadi satu minggunya adalah 24 jam. Nah, IPS ini hanya kita izinkan di hari-hari tertentu saja, misalkan hari Selasa, Rabu, dan Kamis saja. Kan nggak mungkin IPS itu di hari Selasa saja atau Senin saja, karena mungkin Selasa saja itu jumlah jamnya adalah 9, padahal di sini 24. Berarti kan kalau misalkan IPS ini 24 jam satu minggunya, maka membutuhkan hari sebanyak berarti 9 kalikan 3 ya minimal ya. Jadi 9 kalikan 3 kan 27, ini 24 berarti cukup. Berarti minimal ada 3 hari. Berarti bisa Selasa, Rabu, Kamis, atau mungkin Senin, Selasa, Rabu, atau mungkin hari yang lain. Nah, untuk menyetingnya silakan masuk ke atau kita klik mata pelajarannya, kemudian di tombol waktu kosong kita klik, lalu kita setting di hari apa saja mapel ini diizinkan, atau kita setting di hari apa saja munculnya. Misalkan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena tadi untuk 24 jam itu butuh minimal 3 hari ya, berarti harus ada 3 hari. Kalau 1 hari atau 2 hari jelas nggak mungkin. Kalau 1 hari itu cuma 9, kalau 2 hari itu 18. Padahal ada 24 jam, berarti kan harus ada 3 minimal. Nah, kalau sudah seperti ini, terus oke. Jadi, IPS nanti hanya muncul di hari-hari tertentu, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis saja. Senin, Jumat, dan Sabtu ini tidak muncul. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk mapel yang lain, itu pun sama caranya. Misalkan mapel seni budaya atau mungkin PJOK ya. Misalkan seni budaya juga sama, tadi di hari Senin, Selasa, Rabu saja. Hari Selasa, Rabu, Kamis ya, sama dengan yang tadi. Ini contoh saja ya, nanti bisa diterapkan di aplikasi jadwal yang lain. Intinya seperti ini, cara membuat blok atau blocking, supaya nanti mata pelajaran tertentu hanya di hari-hari tertentu saja. Kalau sudah ditutup, nah, terus kemudian kita generate ulang lagi, yaitu dengan cara klik menu atau tombol jadwal baru. Lalu kita klik tombol Start Timetable Generation. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada satu error atau satu yang masih belum bisa di-generate. Nah, ini mungkin penyelesaiannya adalah dengan cara membuka lock atau kunci yang ada di hari-hari ini. Atau mungkin malah kita menambahkan jam, ini kan sampai jam ke-9, kita tambahkan sampai jam ke-10 atau jam ke-11, 12 ya. Karena ini kan jelas nggak mungkin nggak bisa masuk. Berarti kita caranya bisa menambahkan jumlah jam. Jumlah jam itu cara menambahkannya di menu sekolah. Terus ini jumlah jamnya. Di sini kan 9. Nah, kita tambahkan menjadi 10. Lalu kalau ada peringatan, dia saja, terus oke. Berarti nanti pelajarannya sampai jam ke-10. Lalu kita generate lagi. Lalu diklik tombol Start Generate. Nah, seperti ini. Jadinya sukses. Nah, kita lihat tadi di mapel IPS dan seni budaya ya, mapel IPS dan seni budaya. Kita print preview, lalu kita print atau kita tampilkan berdasarkan
mapel ya, mapel. Nah, ini kita cek mapel tadi IPS. Nah, ini IPS, mapel IPS hanya muncul di hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya, ini ya. Blok di 3 hari ini. Terus mapel seni budaya. Nah, seni budaya Selasa, Rabu, dan Kamis, tidak ada di hari yang lain ya. Berarti ini sudah sukses untuk ngeblok atau mengelompokkan salah satu atau beberapa mapel di hari tertentu saja. Silakan nanti bisa dicoba coba-coba sendiri, dipraktekkan sendiri untuk mapel yang lain dan di set di mapel yang lain. Tidak hanya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, misalkan mapel lain di hari apa, misalkan ya, prakarya, misalkan ini ya. Misalkan di hari Senin saja, atau mungkin Senin dan Selasa ya bisa saja ya. Ini prakarya jumlah totalnya ada 12 jam, berarti membutuhkan minimal 2, berarti mungkin Senin dan Selasa. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dikosongi saja bisa, nggak masalah. Berarti ngeblok nanti di hari Senin dan Selasa saja. Lalu kita klik tombol jadwal baru, lalu kita klik tombol generate lagi. Nah, kalau misalkan nanti ada error, berarti memang nggak bisa. Berarti nggak bisa di hari Senin dan Selasa, bisa juga nanti dipindahkan ke hari yang lain, misalkan Selasa dan Rabu, atau mungkin Selasa dan Kamis misalkan. Lalu kita generate lagi. Nah, ini masih ada nggak bisa. Nah, silakan bisa dicoba-coba sendiri. Intinya tadi adalah tinggal menyeting di waktu kosongnya di sini. Kalau misalkan maunya hari Senin dan Selasa saja, yang lain nggak bisa. Nah, ini kan tadi kan setelah di generate nggak bisa masuk. Nah, berarti penyelesaiannya adalah kita bisa membuka kuncian ini. Jadi nanti kita bisa membuka kuncian ini, kita masuk ke menu sekolah, kita masuk ke menu kelas. Nah, kelas ini kan tadi blockingnya di hari Senin ini sampai jam ketiganya disilang ya, berarti nggak ada pelajaran. Kita buka saja. Lalu kita setting untuk semua kelas. Set semua. Nah, kita set semua. Lalu oke, lalu tutup. Lalu kita generate lagi. Nah, ini masih belum bisa. Kita lanjutkan lagi menu kelasnya. Kita waktu kosongnya diganti hari Jumat atau mungkin hari Senin saja yang disilang ya, karena mungkin hari Senin ada upacara. Karena tadi kalau misalkan ada silang kayak gini, nggak bisa muncul mata pelajarannya, jadi waktunya berkurang. Nah, seperti ini kan. Ini sudah sukses. Kita bisa lihat tadi kita sudah nyeting mapel prakarya hari Senin dan Selasa saja. Kita lihat mapel prakarya. Nah, ini prakarya hari Senin dan hari Selasa ya. Tadi mapel siang sebelumnya seni budaya dan IPS. Ini IPS hari Selasa, Rabu, Kamis saja. Terus seni budaya hari Selasa, Rabu, Kamis juga ya. Untuk mapel-mapel yang lain ini berarti bebas nyebar, berarti nggak masalah. Silakan bisa disetting di mapel tertentu, hari tertentu. Silakan bisa kita menyeting seperti ini. Dan untuk settingan ini juga kita bisa terapkan di guru. Misalkan guru si A atau mungkin si B, guru A dan guru B, pinginnya di hari tertentu saja. Mungkin karena ngajar di sekolah yang lain, atau mungkin bertugas di instansi yang lain. Ya, misalkan ini Bapak Romi Agustian hanya 8 jam. Misalkan kita bisa lihat di sini, cuma ngajar Selasa dan Senin saja. Mungkin karena 8 jam itu bisa kita pepetkan, kita maksimalkan di hari Senin saja. Karena satu hari kan ada 10 jam. Nah, di sini Pak Romi cuma dia ngajar 8 jam. Berarti kita bisa manfaatkan, kita pepetkan sekalian saja hari Senin semuanya. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita silang untuk Bapak Romi ini ya. Biar nanti dia itu ngajar cuma hari Senin saja. Lalu di oke ya. Jadi waktu kosong terus kita centang di hari Senin saja, berarti nanti ngajarnya cuma hari Senin. Untuk Selasa sampai Sabtu dia tidak ngajar. Kalau sudah kita generate lagi.
Nah, kalau misalkan nggak bisa, ya berarti memang dia itu nggak bisa dimaksimalkan. Misalkan tadi guru mapelnya bukan hari Senin tapi hari Selasa ya. Nah, seperti ini ya, hari Selasa. Oke, nggak masalah. Sukses. Kita bisa lihat berdasarkan guru apa. Nah ini ya, Bapak Romi. Berarti dia itu cuma ngajar di hari Selasa saja. Berarti sukses ya ini ya. Berarti kita bisa mengoblok atau kita bisa menyeting salah satu guru di hari tertentu saja bisa. Ataupun tadi mapel eh, tertentu di hari tertentu bisa juga. Nah, silakan bisa diperhatikan sendiri ya. Silakan bagi yang masih bingung atau ada pertanyaan tentang aplikasi jadwal ini, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.